Selamat siang anak-anak, kita melanjutkan pembelajaran kita lagi pada persilangan ini. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang persilangan monohibrid, hari ini kita belajar persilangan dengan dua sifat beda atau dihibrid. Apa keuntungan-keuntungan dari persilangan itu? Terlebih dari persilangan ini kita akan memperoleh juga pengetahuan tentang penyakit-penyakit yang diturunkan pada manusia. Nah, dengan pengetahuan semacam ini kita bisa mencegah munculnya penyakit-penyakit yang diturunkan itu pada anak-anak kita kelak, begitu. Jadi misalnya ada diabetes, ada thalassemia, ada kemudian dwarisme pendek itu, atau penyakit bule seperti itu. Hanya kulitnya aja yang bule, bukan orangnya yang bule, begitu. Nah, dengan pengetahuan seperti ini maka kita akan bisa mencegah keturunan kita itu memiliki penyakit yang berbahaya itu, ya. Tapi kita juga perlu tahu bahwa pewarisan sifat dengan sifat-sifat yang diturunkan ini juga banyak menguntungkan bagi kita, terutama di dalam penyediaan pangan bagi kita, misalnya pada padi, pada daging, misalnya sapi yang dikonsumsi dagingnya atau ayam pedaging, itu bermanfaat sekali bagi kita. Semuanya itu diperoleh dari pewarisan sifat yang diturunkan seperti ini. Karena itu belajar terus, jangan mudah menyerah. Apapun yang kita pelajari pada saatnya nanti akan bermanfaat bagi kita, ya. Tetap semangat, tetap belajar, dan kita akan terus menerus memperbaharui pengetahuan kita supaya pada saatnya nanti kita akan bisa menjadi pemenang-pemenang dalam keadaan apapun. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Ya, selamat pagi anak-anak. Kita akan melanjutkan pembelajaran berikutnya, yaitu tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Yang hari ini saya mau jelaskan adalah persilangan, dihibrid, dan penyakit yang diturunkan. Kemarin kita sudah mendengarkan tentang persilangan monohibrid. Nah, hari ini kita akan melanjutkan dengan persilangan dihibrid, persilangan dengan dua sifat beda. Nah, persilangan dihibrid adalah persilangan antara dua individu sejenis yang melibatkan dua sifat beda. Maksudnya dua sifat beda itu adalah jika satu individu itu mempunyai dua sifat. Misalnya besar hitam, yang satunya kecil putih. Nah, itu masing-masing punya dua sifat beda. Nah, Mendel menyilangkan kacang ersis berbiji bulat warna kuning, ya, B besar dan K besar. Di sini bulat dan kuning dominan karena ditulis di dalam huruf besar pada genotipnya, dengan tanaman ersis berbiji kisut dan berwarna hijau. Kisut B kecil, warna hijau, K kecil, yang ini resesif dua-duanya. Nah, jika disilangkan antara bulat warna kuning dengan kisut warna hijau, apakah hasil dari persilangan ini? Mari kita lihat. Nah, bulat kuning, ya, fenotipnya B besar, K besar, dengan B kecil, K kecil, kisut hijau. Nah, di sini gamet yang dimiliki dari genotip B besar, K besar adalah B besar dan K besar. Ini jadi satu gamet B besar, K besar, disilangkan dengan gamet B kecil, K kecil, maka hasilnya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ingat bahwa yang huruf besar itu ditulis di depan, ya. Nah, dikelompokkan dalam gamet yang sejenis dulu, B dengan B, K dengan K, tetapi yang huruf besar itu diletakkan di bagian depan, sehingga hasil dari persilangan bulat kuning B besar, K besar dengan kisut hijau B kecil, K kecil adalah B besar, B kecil, K besar,
K kecil. Nah, ingat di sini dominan resesif, setiap ada huruf B besar di sini, maka fenotipnya pasti bulat. Setiap ada K besar di sini, maka fenotipnya pasti kuning. Ya. Berikutnya. Nah, persilangan di hibrid antara F1 dengan F1, maka B besar B kecil, K besar K kecil disilangkan dengan B besar B kecil, K besar K kecil, maka di sini fenotipnya bulat kuning disilangkan dengan bulat kuning. Kita tentukan dulu gametnya. Maka gamet di sini akan muncul B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Disilangkan dengan sama B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Nah, kita masukkan masing-masing gamet ini dalam kotak-kotak seperti kotak catur, seperti pada persilangan monohibrid yang kemarin. Ya, perhatikan ini. Nah, B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Yang ini juga begitu. B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Nah, kita akan menemukan persilangan seperti di dalam kotak catur ini. B besar K besar, B besar K besar akan menghasilkan genotip B besar, B besar, K besar, K besar. Ya. Kemudian yang ini kita turunkan ke sini, yang ini kita tarik kanan, sehingga muncul B besar, B besar, B besar, B besar, K besar, K kecil. Ya. Dan seterusnya seperti ini, ya. Tarik ini misalnya, tarik bawah pol di sini kalau mau bersilang dengan ini. B kecil, K kecil, B kecil, K kecil, di sini akan muncul B kecil, B kecil, K kecil, K kecil, ya. Kita beri nomor masing-masing kotak itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Apa manfaat dari kita memberikan angka-angka ini, memberikan nomor di sini? Nanti jika kita menentukan genotipnya apa saja dan fenotipnya apa saja pada angka ini 1 sampai 16 itu, maka kita akan bisa menentukan nanti, ya. Nah, mari kita tentukan masing-masing apa fenotipnya dari persilangan ini. Nah, nomor 1, 2, 1, B besar, B besar, K besar, K besar. Ya. Setiap ada B besar, maka bulat. Setiap ada K besar, maka menjadi kuning, ya. Sehingga di sini nomor 1, B besar, B besar, K besar, K besar. Nomor 2 dan 5, B besar, B besar, K besar, K kecil. 3 dan 9, B besar, B kecil, K besar, K kecil. 4, 7, 10, dan 13, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ingat, setiap ada B besar, di sini ada B besarnya semua, dan ada K besar, maka B besar pasti bulat, K besar pasti kuning. Sehingga 1, 2, 5, 3, 9, 4, 7, 10, dan 13 itu berfenotip bulat kuning. Jumlahnya berapa? Jumlahnya ada 9. Ya. Nah, sementara di genotip kedua kita lihat yang K kecil, ya. B besar, kemudian K kecil yang bergabung resesif di sini. Sehingga 6, 8, dan 14 ada B besar berarti bulat, K kecil yang bergabung itu akan berwarna hijau. Ya. Yang berikutnya B kecil, ya. B kecil, ya. Nah, ini harusnya B kecil, K besar, K kecil. B kecil, K besar, K besar. B kecil, K besar, K kecil, ya. Ini kisut kuning. Nah, perhatikan di sini yang terakhir B kecil, K kecil. Kisut hijau, dua resesif ini bergabung, jumlahnya cuma 1, ya. Nah, sehingga perbandingan fenotipnya 9 banding 3 banding 3 banding 1. Bulat kuning 9, bulat hijau 3,
kisut kuning 3, kisut hijau 1. Ya, ini perbandingan fenotip pada persilangan dua sifat beda pada keturunan yang kedua atau F2. Ya. Nah, berikutnya rumus memprediksi atau menghitung sebetulnya ya macam-macam gamet, genotip dan fenotipnya seperti ini ya. Jumlah gamet itu 2 pangkat N. N ini sifat bedanya ada berapa? Ya. Jumlah gamet kalau sifat bedanya 1 ya pangkat 1, 2. Jumlah macam genotipnya 3 pangkat N. Kalau 2 sifat beda berarti 3 pangkat 2. Seperti tadi yang kita hitung jumlah macam-macam genotipnya ya, ada 9 genotip, tapi jumlah fenotipnya 2 pangkat N, 2 pangkat 2 ada 4. 4 itu apa saja tadi? Bulat kuning, kisut kuning, kisut hijau, dan kisut kuning, bulat kuning, dan terakhir kisut hijau. Ada 4 sifat beda. Ya, jumlah sifat bedanya ada 4. Jumlah kombinasi pada F2-nya banyak sekali di sini. 2 pangkat N pangkat 2. Ya. Jadi tadi 2 pangkat 2, 4 pangkat 2 ada 16 N ya. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan lagi berikutnya. Nah, contoh tentukan macam-macam gamet individu berikut. T besar, T besar, M besar, M besar. Ini akan menghasilkan T besar, M besar. Ini T besar, T kecil, M besar, M kecil akan menghasilkan T besar, M besar, T besar, M kecil, T kecil, M besar, dan T kecil, M kecil. Nah, kalau seperti ini, yang sini sama, maka T besar, M besar, dan T kecil, M besar. Cukup seperti itu aja ya. Nah, kalau seperti ini, nah nanti kalian coba lagi hitung sendiri, maka kalian akan bisa menentukan bagaimana jumlah gamet pada individu-individu itu ya. Berikutnya, nah ini rumusnya dari jawaban tadi ya. 1 TM, 4 T besar M besar, T besar M kecil, T kecil M besar, T kecil M kecil. Nah, seperti ini. 2 pangkat 1 gametnya 2 T besar M besar, T kecil M besar, karena ini sama ya. Nah, kalau seperti ini 2 pangkat 2 4 T besar M besar L besar, T besar M besar I kecil, T kecil M besar L besar, T kecil M besar L kecil ya. Kalau ini M nya tambah 1 M kecil tambah banyak lagi ya. 2 pangkat 3 ada 8 gametnya seperti itu ya. Jadi semakin banyak sifat bedanya, maka gametnya akan semakin banyak. Pada manusia itu sangat banyak perbedaan yang ada pada sifatnya, fenotipnya, mulai dari rambut, bentuk kepala, bentuk dahi, bentuk hidung, bentuk mata, bentuk bibir, warna, macam-macam, ada banyak sekali. Karena itu persilangan pada manusia disebut polihibrid, persilangan dengan sangat banyak sifat beda begitu ya. Berikutnya, manfaat teknologi reproduksi. Apa sih manfaat dari persilangan-persilangan yang tadi kita bahas itu? Yang pertama, menghasilkan produk yang bermutu tinggi. Pasti ini yang dicari, menyilangkan sesuatu itu akan mendapatkan keuntungan, sifat-sifat baiknya saja yang diambil ya. Kalau kita tahu bahwa M besar, M kecil, D besar, D kecil akan memperoleh hasil sekian jumlahnya jika disilangkan dengan M besar, M kecil, B besar, D kecil, maka kita bisa menentukan. Nanti kita mendapatkan individu dengan jenis unggul ada berapa begitu ya. Cocok dipergunakan para peternak dengan jenis-jenis yang unggul, misalnya burung perkutut, tanaman mangga, tanaman jambu, itu bisa diperkirakan dengan cara yang seperti itu ya. Nah, misalnya di sini produksi susu yang bermutu tinggi dari sapi yang merupakan bibit unggul dari hasil persilangan, daging yang berkualitas tinggi,
dari sapi Brahma dan ayam pedaging broiler gitu. Ayam Brahma dan pedaging broiler itu dalam waktu yang sama kalau dibandingkan dengan ayam pedaging, maka ayam broiler itu dalam waktu 40 hari sudah bisa sampai 1,5 kilo, sedangkan ayam kampung untuk mencapai 1,5 kilo itu diperlukan waktu sekitar 6 bulan. Nah, kalau kita bandingkan antara 40 hari dan 6 bulan itu, wah bedanya jauh banget keuntungan yang bisa diperoleh kalau kita mempergunakan ayam pedaging broiler ini, maka akan sangat cepat menyediakan kebutuhan daging bagi masyarakat, ya. Sapi Brahma misalnya yang kemarin hari raya Lebaran hari raya kurban itu menghasilkan daging dalam jumlah yang sangat banyak, ya. Misalnya daging sapi yang dipotong beratnya sampai 1 ton lebih, nah itu dari sapi-sapi jenis seperti ini, ya, hasil persilangan, ya. Atau pada tanaman menghasilkan beras yang bermutu tinggi dari padi bibit unggul, misalnya padi C, Gading, Sentani, Remaja, padi dari Filipina seperti PP6, PP8, PP36. Nah, kalian mungkin tidak paham tentang jenis-jenis padi ini. Tahunya kalian pokoknya makan nasi enak, empuk, hangat begitu kan. Nah, jenis-jenisnya seperti ini maksudnya masa tanamnya berapa hari, dia tahan hama atau tidak, itu di sini, ya. Dicari di situ. Nah, baik. Kita akan lanjutkan di yang berikutnya. Ya. Kemudian keuntungan yang lain adalah menghasilkan rambutan yang berbuah manis dan besar serta pohonnya rendah yang didapat dari hasil persilangan. Nah, pohon rambutan yang di kampung-kampung itu ada banyak sih, tapi pohonnya tinggi banget, besar banget, ya. Kalau seperti itu untuk perawatannya susah, untuk mengambilnya nanti juga susah, sehingga dengan persilangan ini pohonnya pendek tapi buahnya banyak dan rasanya lebih manis dan kering begitu, ya. Kemudian bisa juga untuk menghemat biaya dan tenaga kerja, misalnya teknologi tanam benih langsung yang disebut TOT atau tabela dengan menggunakan sisis padi, membramo dan cibodas. Apa keuntungan dari penanaman dengan jenis ini, ya? Nah, perhatikan. Kemudian dapat mempercepat produksi, misalnya padi unggul membramo cibodas yang masa panennya 2 minggu lebih cepat. Artinya kalau biasanya itu 4 bulan begitu kan, 4 bulan, maka 3,5 bulan itu sudah bisa panen, ya. Menghemat waktu panen selama 2 minggu itu berarti sekali untuk di dunia pertanian. Waktu 2 minggu itu perawatan yang dikeluarkan berapa untuk waktu 2 minggu itu. Dengan lebih cepat 2 minggu itu hasilnya akan jadi lebih menguntungkan di dalam pengeluaran biaya perawatan, ya. Yang keempat, tanaman dan hewan akan berumur panjang karena sifat unggulnya yang tahan terhadap penyakit dan iklim, misalnya padi VUTW, varietas unggul tahan wereng, misalnya padi IR 64 begitu. Jadi padinya pendek, umurnya 3 bulan itu sudah bisa dipanen. Tapi keistimewaan dari padi ini adalah dia tahan wereng. Wereng itu hama pada padi yang dia menghisap cairan pada padi yang masih muda, sehingga ketika padi itu akan terus tumbuh, padinya tidak mati, cuman padinya kosong, tidak ada hasilnya, ya. Itu hebatnya hama wereng begitu. Kalau tahan wereng, maka padi-padi itu tidak akan diserang oleh hama wereng, ya. Nah, pada penyakit menurun yang diturunkan, ya, hal ini yang kita bisa lebih berhati-hati terhadap penyakit-penyakit yang diturunkan di dalam kita merancang sebuah keluarga. Tentu kita tidak menginginkan anak-anak kita itu pada saatnya nanti ketika lahir memiliki penyakit bawaan yang biasanya penyakit yang diturunkan itu penyakit-penyakit yang berbahaya,
ya. Nah, beberapa yang kita ketahui sifat herediter yang diturunkan itu misalnya albino atau bule, ya. Jadi orang Indonesia tetapi tidak memiliki pigmen warna sehingga warnanya jadi putih banget begitu, ya. Kemudian kencing manis, diabetes mellitus, ya. Siapa yang pengen anaknya punya penyakit kencing manis? Karena kita tahu kencing manis itu penyakit yang tidak bisa diobati, sehingga ketika terserang kita hanya bisa menjaga supaya tidak lebih parah gitu aja. Tapi kencing manis itu sendiri tidak bisa diobati. Kencing manis ini kegagalan dari darah yang tidak bisa merubah gula menjadi glikogen, sehingga di dalam darah itu akan kelebihan gula. Kelebihan gula di dalam darah itu akan menyebabkan tekanan darah menjadi semakin tinggi karena darahnya menjadi lebih kental begitu, ya. Kemudian talasemia. Talasemia itu penyakit keturunan pada darah yang membuat darah itu sukar membeku, sehingga kalau terluka itu darah keluar terus-menerus, ya. Jadi proses pembekuan darahnya akan terganggu ketika mengalami ini, ya. Talasemia. Jari lebih atau polidaktili. Nah, ini kita sering melihat ada orang begitu, jempolnya itu ada 2, ya. Ada satu jempol yang tambahan kecil begitu, terlihat jelek dan mengganggu. Ini namanya polidaktili, penyakit jari lebih. Biasanya kita punya jari dan ibu jari itu jumlahnya 5, tapi pada polidaktili itu jumlahnya jadi 6, ya. Nah, yang mata biru dan ikal ini sebetulnya bukan termasuk penyakit yang perlu ditakutkan. Mata biru dan ikal itu kalau orang-orang Eropa itu sudah terbiasa, tapi kalau mata biru itu terjadi pada orang Indonesia, nah ini gangguan begitu, ya. Jadi banyak orang yang mengharap matanya jadi biru terlihat lebih indah begitu kan. Tetapi kalau itu ternyata ada gangguan yang menyebabkan penglihatannya jadi terganggu, jadinya susah, ya. Nah, ini contohnya albinisme, ya. A kecil ini orang dengan gangguan albino atau bule. A besar A kecil ini normal, ya. Nah, kalau kemudian yang albino dengan yang normal ini kemudian terjadi perkawinan, maka ini gametnya A dan A sebetulnya di bawah ada dengan A besar A kecil gitu, A kecil akan menghasilkan A besar A kecil dan A kecil masing-masing dengan jumlah yang sama, sehingga dengan persilangan seperti ini maka 50% anaknya pasti albino, ya. Jadi dengan pernikahan yang seperti ini dipastikan akan mempunyai anak-anak yang mempunyai gangguan berkulit albino. Apakah kita akan kemudian mencoba supaya bisa enggak kalau anaknya normal semua begitu? Enggak bisa, karena di genetiknya sudah seperti itu, ya. Siap-siap kalau terjadi kemungkinan seperti itu, maka 50% akan terjadi albino begitu, ya. Berikutnya, nah, contoh yang lain, A besar normal, A besar A kecil normal, A kecil albino. Kalau misalnya di sini antara normal dengan normal, tapi dia memiliki gen pembawa albino yang di A kecilnya resesif ini, maka ini kemungkinan juga muncul begitu. Albinonya muncul 25%, ya. Seperti itu. Kemungkinan pada orang-orang yang menderita penyakit herediter atau bawaan, ya. Nah, ini kalau diabetes, D besar normal, D kecil ini pembawa, ya, pembawa. D besar D kecil ini pembawa. Nah, yang D kecil diabetes, ya. Nah, ketika yang pembawa dengan pembawa ini artinya dia memiliki gen yang membawa penyakit
diabetes tetapi dia tidak menderita. Kalau sekarang itu kayak apa namanya corona begitu kan, dia terkena corona tetapi tidak mengalami gangguan atau tidak memunculkan gejala. Orang bilang OTG, orang tanpa gangguan, begitu kan? Tanpa gejala, orang tanpa gejala. Di sini juga begitu. Di besar di kecil ini normal ya. Tapi dia pembawa carrier istilahnya ya, carrier diabetes seperti itu. Nanti kalau muncul D kecil dengan D kecil yang resesif dengan resesif ini ketemu, jadilah diabetes pada anaknya. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu kemungkinan seperti ini kan kita nggak main-main untuk kemudian mencari jodoh orang-orang yang memiliki keturunan diabetes seperti ini. Ya walaupun kadang-kadang kita tidak peduli, tetapi harus siap dengan resiko yang seperti ini begitu. Artinya nanti ada kemungkinan anak-anak kita itu mengalami gangguan penyakit herediter seperti itu, ya. Nah, ini talasemia. Sel darah merahnya pecah, ya. Nah, talasemia mayor, letal itu artinya begitu terjadi seperti ini mengakibatkan kematian, ya. Jadi kalau T besar dengan H kecil ini letal, pasti mati, ya. Nah, kalau T besar, H kecil, T kecil, H kecil, nah ini tetap hidup tapi ini harus terus menerus mendapatkan transfusi darah. Ini agak berbahaya karena pembawa gen thalassemia ini dominan, ya. Nah, kalau resesif seperti ini baru dalam keadaan normal, ya. Nah, kalau seperti ini kemudian menikah dengan yang normal, pasti nanti akan muncul T besar, H kecilnya ini pasti akan muncul. Jadi pasti ada anak-anak yang menderita ini, hidup tapi terus-menerus tergantung pada transfusi darah, begitu, ya. Nah, ini juga kekerdilan, ya, dwarfism, ya, ini letal. Kalau D besar ini dominan, ya. Jadi kalau D besar dengan D besar ini pasti mengakibatkan kematian. D besar D kecil akan menyebabkan kekerdian. Baru kalau D kecil ini normal, ya. Tapi susah sekali seperti saya katakan tadi bahwa gen-gen pembawa sifat pada manusia itu sangat-sangat banyak. Dari penyakit, dari bentuk wajah, dari bentuk hidung, rambut, bentuk badan, tinggi, pendek, ya, gemuk, kurus, itu semuanya ada di dalam gen manusia gitu, ya. Jadi sangat sulit untuk memperkirakan nanti ketika menikah anak saya seperti apa, itu akan sangat sulit gitu, ya. Baik, ini yang kita pelajari pada hari ini tentang persilangan di hibrid, terlebih keuntungan dan kekurangan pada persilangan itu, juga pada penyakit-penyakit, juga pada keunggulan-keunggulan yang lain kita sudah pelajari itu. Semoga bermanfaat di dalam kehidupan kita pada saatnya nanti, dan juga pengembangan-kembangan pada teknologi pangan dan lain-lain begitu, ya. Nah, thank you, selamat bertemu pada pembelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.